beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudariku tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Itu yang dikatakan Paulus. Paulus berkata adalah baik bagi laki-laki kalau tidak kawin. Karena saat itu Paulus tidak kawin. Nah, tetapi Paulus mengatakan lebih baik laki-laki kawin kalau dia hangus oleh hawa nafsu. Demikian juga istrinya. Di sini dikatakan apabila ada seorang istri yang beriman dan suaminya tidak beriman, dikatakan suaminya itu dikuduskan oleh istrinya. Ada juga suami yang beriman, istrinya tidak beriman, itu nanti suaminya yang menguduskan, sehingga anaknya disebut anak-anak kudus. Dan Paulus mengatakan apabila ada orang yang beriman atau tidak beriman mau bercerai, Paulus mengatakan boleh bercerai. Tetapi di sebelumnya dikatakan lelaki itu tidak boleh menceraikan istrinya, istrinya tidak boleh menceraikan suaminya. Di sini Paulus mengajarkan seperti itu, berarti dua-duanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang beriman dalam Tuhan nikah, tidak boleh cerai. Amin ya. Dan di sini Paulus mengatakan, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Di ayat terakhir di perikop ini. Amin ya. Di sini Paulus mengajarkan. Karena Paulus berpengalaman tidak kawin, dan Paulus saat itu mempunyai tugas untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke penjuru dunia. Paulus saat itu memutuskan untuk tidak menikah, dan itu baik bagi Paulus karena dia bisa bertahan bertarak. Tetapi Paulus mengajarkan apabila tidak bisa menahan hawa nafsunya, menikahlah. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahwa bahaya percabulan, kita garis bawahi ya, mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Dikatakan di ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi masing-masing di sini Paulus mengajarkan pihak suami dan pihak istri harus memenuhi kewajibannya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Di sini Paulus mengajarkan bahwa yang berkuasa atas tubuh suaminya itu istrinya, yang berkuasa atas tubuh istrinya itu suaminya. Jadi ini yang diajarkan oleh Paulus. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi Paulus mengajarkan tidak boleh saling menjauhi. Karena yang berkuasa atas tubuh masing-masing suami atau istri itu pihak lainnya. Jadi suami berkuasa atas tubuh istrinya, terus istri itu berkuasa atas tubuh suaminya. Jangan saling menjauhi. Kalau saling menjauhi itu hanya sementara waktu untuk mendapatkan kesempatan berdoa. Ini yang diajarkan oleh Paulus.